Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Bab 1 ayat 29 sampai dengan 34. Ketika Yohanes membaptis di sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya, maka katanya, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, yaitu supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan roh itu tinggal di atasnya. Aku pun sebenarnya tidak mengenal dia, tetapi yang mengutus aku membaptis dengan air telah berfirman, 'Jikalau engkau melihat roh turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dia itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya, maka aku memberi kesaksian, dia inilah Anak Allah.'" Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Saudaraku yang terkasih, melihat dan bersaksi adalah dua kata yang penting ketika orang berurusan dengan meja hijau pengadilan. Biasanya orang tertentu dijadikan saksi, baik saksi biasa maupun saksi ahli. Para saksi dijadikan demikian karena mereka melihat dan mendengar dan tahu tentang kasus tersebut. Para saksi diharapkan memberi kesaksian yang benar supaya kasus itu dapat diselesaikan, sehingga ada rasa keadilan dalam masyarakat. Apabila ada mafia dalam pengadilan, misalnya kesaksian palsu atau kebohongan tertentu, maka kasusnya bisa dipastikan pasti bertele-tele dan menjadi kabur. Oleh karena itu, saudaraku, saya memberi homili hari ini, kita semua diajak untuk bersaksilah. Kita bersaksi tentang Tuhan Yesus yang lahir, bertumbuh menjadi dewasa, mewartakan Injil dan menyelamatkan kita semua yang percaya kepada Yesus.
Semua proses kehidupan Yesus ini hendaknya menjadi bagian penting dalam kesaksian iman kita, dalam kehidupan harian kita sebagai orang beriman. Mengingat Paus Fransiskus dalam pertemuan kaum muda sedunia di Brasil mengatakan, Tuhan Yesus memanggilmu untuk menjadi pewarta. Camkanlah, Tuhan Yesus tidak mengatakan jika kamu ingin atau jika kamu punya waktu, tetapi lakukanlah sebagai murid Yesus. Itu perkataan Paus Fransiskus. Maka menjadi pewarta Tuhan Yesus Kristus dan Injilnya untuk situasi sekarang ini berarti berani memberi kesaksian tentang Yesus yang kita kenal, yang kita imani, dan yang kita kasihi. Kita semua tidak mungkin memberi kesaksian palsu tentang Yesus Kristus. Kita tidak memberi kesaksian tentang apa yang kita alami, yang kita hayati bersama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, bacaan hari ini mengundang kita semua untuk belajar dari Yohanes Pembaptis yang memberi 3 kesaksian penting tentang Yesus yang sedang berada di tengah-tengah kerumunan banyak orang yang dibaptisnya. Yang pertama, anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba mengingatkan kita pada anak domba Paskah atau hamba Yahweh atau kurban setiap hari dalam bait suci. Ada 2 hal yang penting yang ditekankan oleh Yohanes Pembaptis. Anak domba adalah gambaran tentang ketaatan dan cinta kasih yang mencapai puncaknya di kayu salib. Anak domba juga menjadi simbol hamba Allah yang menghapus dosa banyak orang. Yang kedua, Roh Kudus. Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti burung merpati dan ia tinggal di atasnya. Ini adalah pengalaman rohani Yohanes Pembaptis ketika melihat Roh turun dan tinggal di atas Yesus. Roh turun dari tempat yang tinggi dan berdiam dalam Yesus. Dengan demikian Yesuslah yang membaptis dengan Roh Kudus untuk menyempurnakan pembaptisan air yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Yang ketiga, Yesus adalah anak Allah. Kesaksian Yohanes ini adalah benar karena Yohanes sendiri dikarunia Roh Kudus untuk bersaksi tentang Yesus, anak Allah, saat masih di kandungan ibunya, tentang identitas Yesus sendiri. Yang dalam bacaan kedua ditegaskan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah
Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kutipan ini, saudaraku, menjadi sapaan awal perayaan Ekaristi yang dilakukan oleh pemimpin, yakni imam atau pemimpin ibadah. Dan sebenarnya dalam kehidupan harian kita pun sering melakukan ketika berjumpa dengan saudara kita, sahabat kita, atau orang lain, kita berkata yang sama, selamat datang, selamat sore, selamat siang, salam damai sejahtera, salam, dan seterusnya. Kata-kata atau sapaan yang begitu indah dan bermakna tersebut terjadi pada awal perjumpaan dengan harapan agar seluruh kegiatan atau perjumpaan berada dalam kasih dan damai Tuhan. Dengan kata lain, selama bergiat, berusaha untuk saling mengasihi satu sama lain dalam kehidupan bersama dimanapun kita berada, agar kita dapat mengasihi dengan baik. Maka diharapkan kita semua senantiasa berada dalam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah sendiri. Artinya cara hidup dan cara bertindak kita tidak pernah terlepas dari Allah. Karena Allah senantiasa hidup dan berkarya di dalam diri kita yang lemah dan yang rapuh ini. Kita diharapkan menjadi pembawa dan saksi kasih karunia dalam damai sejahtera Allah. Maka kita memiliki tugas pengutusan, panggilan hidup kita sebagai orang beriman sebagaimana dinubuatkan atau dimiliki oleh Nabi Yesaya. Bacaan yang pertama, aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Nubuat Nabi Yesaya ini ditujukan kepada Anda dan saya. Maka cara hidup dan cara bertindak kita dimanapun dan kapanpun hendaknya menjadi terang. Kehadiran dan sepak terjang kita senantiasa mempermudah orang lain untuk berbakti kepada Tuhan, semakin beriman, semakin hidup suci dan tidak bernoda. Maka menjadi terang pada masa sekarang ini secara konkret antara lain menghayati keutamaan-keutamaan seperti jujur, adil, disiplin, dan rendah hati. Jujur adalah sikap dan perilaku yang tidak suka berbohong dan berbuat curang, berkata-kata apa adanya dan berani mengakui kesalahan, serta rela berkorban untuk kebenaran. Meski kita kadang-kadang dalam kehidupan harian mengatakan orang jujur akan hancur untuk sementara, tetapi akan mujur untuk selamanya. Hendaknya kejujuran ini sedini mungkin
dididikan atau dibiasakan di dalam keluarga maupun pendidikan, antara lain dengan teladan konkret dari orang tua dan para pendidik. Akhirnya, marilah kita hayati kasih karunia dan damai sejahtera Allah dengan hidup dan bertindak jujur dimanapun dan kapanpun. Kita semua sebagai orang beriman dipanggil untuk menjadi saksi sebagaimana yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Saya sudah melihat dan memberi kesaksian itu. Maka bersaksilah terus, jangan pernah menyerah. Jadilah pewarta keselamatan yang senantiasa menenteramkan hati setiap orang beriman yang kita jumpai. Percayalah, kasih karunia dan damai sejahtera Allah senantiasa menyertai kita semua. Semoga Tuhan memberkati. Kita ungkap